Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sonia Elvani Bukhari dengan nomor NIM 1872250036 dari program studi Pendidikan Ekonomi Universitas Pancasakti Bekasi. Tujuan saya membuat video kali ini yaitu untuk memenuhi tugas UAS saya di semester genap ini dari mata kuliah sosial media dengan dosen pengampunya yaitu Ibu Desi Arigawati SE AK MSI. Kepadanya saya meminta izin untuk melakukan presentasi dengan materi yang telah diberikan. Materi yang akan kita bahas kali ini yaitu tentang branding. Saat ini banyak perusahaan yang berlomba-lomba meraih popularitas di antara masyarakat dan sudah menjadi contoh branding produk terbaik. Dapat kita lihat di sini ada beberapa contohnya, yaitu ada McDonald's, Coca-Cola, Nike, Burger King, Apple, Adidas, CNN, dan lain sebagainya. Sebelum kita lanjut, mungkin ada yang belum tahu tentang apa itu branding. Branding berasal dari kata brand yang artinya adalah merek atau sebuah produk. Tapi keduanya mempunyai makna. Branding adalah aktivitas yang dilakukan sebuah perusahaan untuk meningkatkan komunikasi dengan penggunanya agar perkembangan menjadi besar dan semakin terkenal. Lanjut, mereka melakukan berbagai cara agar produknya tetap laku dan diminati oleh para konsumen. Selain itu, bermunculannya perusahaan baru juga menjadikan persaingan makin memanas. Untuk itulah perlu adanya strategi yang aktif agar bisa memasarkan produk dan mendapatkan hati masyarakat. Salah satu strategi yang dapat diterapkan adalah sistem branding yang bagus. Branding merupakan kegiatan memberikan nama, merek, logo, slogan, atau hal lain yang memberikan identitas pada produk yang dijual, sehingga menjadikan berbeda dengan produk milik pesaing. Dapat kita ambil dari beberapa contoh tadi. Di sini ada produk Coca-Cola dengan logo merahnya dan tulisan putih, nama mereknya, dan Coca-Cola juga mempunyai slogan yang berbunyi Open Happiness, atau bisa dipaparkan Coca-Cola selalu ingin menjadi brand yang dapat menciptakan kebahagiaan untuk semua orang. Jadi tidak heran jika kampanye Coca-Cola selalu menenangkan hati, benar-benar menciptakan kebahagiaan, bahkan air mata bahagia. Sebelum lanjut, saya juga akan memaparkan sedikitnya tentang sejarah Coca-Cola ini.
The Coca-Cola Company, perusahaan minuman asal Amerika yang didirikan pada tahun 1892 dan saat ini bergerak dalam pembuatan dan perjualan sirup serta konsentrat untuk Coca-Cola. Coca-Cola minuman berkarbonasi manis yang menjadi lembaga budaya di Amerika dan simbol global selera Amerika. Perusahaan ini juga memproduksi dan menjual minuman ringan dan jeruk lainnya dengan lebih dari 2.800 produksi yang tersedia di lebih dari 200 negara. Coca-Cola adalah produsen dan distributor minuman terbesar di dunia dan salah satu perusahaan terbesar di Amerika Serikat. Berkantor di pusat Atlanta, Georgia. Minuman Coca-Cola berasal dari tahun 1886, diracik oleh seorang apoteker asal Atlanta, yaitu John S. Pemberton di perusahaan kimia Pemberton miliknya. Pemegang buku Pemberton, Frank Robinson, memilih nama minuman tersebut dan menulisnya dalam naskah mengalir yang menjadi merek dengan nama Coca-Cola. Pemberton awalnya menggembor-gemborkan minumannya sebagai tonik untuk penyakit yang paling umum, mendasarkannya pada kokain dari daun koka dan ekstrak kacang kola yang kaya kafein. Kokain telah dihapus dari formula Coca-Cola pada sekitar tahun 1903. Pemberton menjual sirupnya ke penjual soda lokal dan dengan iklan. Minuman itu menjadi sangat sukses. Pada tahun 1891, apoteker Atlanta lainnya, Asa Griggs Candler, telah mendapatkan kepemilikan penuh atas bisnis tersebut, dan dia mendirikan Coca-Cola Company pada tahun berikutnya. Merek dagang Coca-Cola terdaftar di kantor paten Amerika Serikat pada tahun 1893. Di bawah kepemilikan Candler, penjualan meningkat dari sekitar 9.000 galon sirup pada tahun 1890 menjadi 370.877 galon pada tahun 1900. Juga selama dekade itu, pabrik pembuatan sirup didirikan dalam Los Angeles dan Philadelphia, dan produk tersebut mulai dijual di setiap Amerika Serikat, negara bagian dan teritori serta di Kanada. Pada tahun 1899, perusahaan Coca-Cola menandatangani perjanjian pertamanya dengan perusahaan pembotolan independen yang diizinkan untuk membeli sirup dan memproduksi, membotolkan, dan mendistribusikan minuman Coca-Cola. Tahun-tahun pasca Perang Dunia II melihat diversifikasi dalam kemasan Coca-Cola dan pengembangan atau akuisisi produk baru. Merek dagang Coke pertama kali digunakan dalam periklanan pada tahun 1941, didaftarkan pada tahun 1945. Tidak hanya Coca-Cola, perusahaan juga memperkenalkan minuman lemon lime Sprite pada tahun 1961 dan Coca-Cola Diet pertamanya yang bebas gula pada tahun
1963. Itu tadi sedikitnya tentang Coca-Cola. Minuman berkarbonasi ini merupakan konsep interaksi yang baik terhadap konsumennya. Selain terjalin hubungan antar konsumen, Coca-Cola juga mendapatkan keuntungan dengan menyebarkan produk mereka dalam momen itu. Tidak hanya itu, promosi yang gencar baik di media cetak maupun di media massa membuatnya semakin dikenal di kalangan masyarakat hingga mendunia. Strategi pemasaran yang dilakukan oleh PT Coca-Cola Amatil Indonesia dijamin. Hal ini dapat kita lihat dari iklan yang baik, artis yang terkenal untuk media promosi, serta gimmick atau hadiah langsung yang diberikan kepada pelanggan untuk memuaskan pelanggan. Nah, itulah tadi contoh branding produk terkenal yang namanya tetap eksis hingga saat ini. Keuntungan dari branding tersebut yaitu memberikan daya tarik bagi konsumen, memudahkan perusahaan mendapatkan loyalitas pelanggan terhadap produk atau jasa dari perusahaan tersebut, membuka peluang perusahaan untuk menetapkan harga jual yang tinggi, menjadi pembeda atau ciri khas tertentu yang membedakan produk satu dengan produk lainnya, seperti yang dapat kita lihat dan sudah kita paparkan tadi, mulai dari logo, merek, nama, dan juga slogannya, sehingga memudahkan kepada masyarakat untuk mengenali brand-brand tersebut. Perlu kita ketahui bahwa banyak perjuangan yang dilalui demi mendapatkan itu semua. Oleh karena itu, kita perlu meniru kerja kerasnya sebagai evaluasi diri demi meningkatkan kualitas mutu produk untuk kedepannya. Mungkin hanya itu yang dapat saya paparkan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.